Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ihsan yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar semua di mana saja berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam channel kita Gria Ulum Syariah Al-Fauzani. Untuk yang kesekian kalinya, mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, baik di dunia maupun nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama, yaitu Ghazwah Ahzab dan kepahlawanan seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini akan memberikan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa disebarluaskan kepada khalayak ramai, dan sehingga akan membangun satu tekad, satu keyakinan, satu keteguhan keimanan dan keislaman yang tentu kita harapkan semuanya untuk bekal kita ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah urgensinya perang Ahzab itu? Atau pertama kali kita jelaskan, yaitu apa itu Ghazwah Ahzab atau yang disebut juga dengan Ghazwah Al-Khandaq. Jadi Ghazwah Al-Ahzab yang dalam bahasa kita terjemahkan adalah perang koalisi gitu ya, karena di satu sisi kaum muslimin dari kaum Muhajirin dan Ansor ini dihadapkan kepada musuh Islam yang mereka semua itu membangun satu koalisi besar begitu. Ada suku Quraisy dan suku-suku yang lain begitu. Sehingga Ghazwah ini disebutlah sebagai Ghazwah Ahzab gitu. Nah, kemudian perang ini atau Ghazwah ini juga disebut dengan Ghazwah Khandaq karena ketika perang Ahzab ini muncullah satu ide gitu yang cemerlang yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi gitu dalam rangka mempersiapkan diri untuk bagaimana bisa mencegah gerakan ofensif yang dilakukan oleh orang-orang kafir-kafir tadi. Maka ketika itu diusulkanlah agar supaya dibuat sebuah parit begitu, yang dengan demikian mereka akan kesulitan untuk menyeberang dan memasuki kota Al-Madinatul Munawwarah. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ghazwah Ahzab atau Ghazwah Khandaq ini memiliki urgensi yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perang yang dilakukan langsung dan dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
di mana ketika itu yang dihadapi oleh orang-orang Islam itu adalah musuh-musuh Islam yang membentuk sebuah koalisi besar begitu. Dan tujuan mereka apa? Tidak lain adalah ingin ini apa namanya memberantas atau menghabisi agama Islam dan sekaligus juga kaum muslimin yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, sehingga Ghazwah ini memiliki nilai yang sangat penting sekali dan oleh karena itu Rasul ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana upaya-upaya kita yang akan dilakukan dalam rangka menghalau ataupun membentengi dari ofensif yang dilakukan oleh orang-orang Ahzab tadi. Dan disitulah dimunculkan satu ide yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi tadi dengan membuat parit tadi. Maka disebutlah perang Ahzab ini disebut dengan Ghazwah Al-Khandaq. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ghazwah Khandaq atau Ghazwah Ahzab ini terjadi yaitu pada bulan Syawal gitu. Tahun kelima dari tahun Hijriyah, yang tahun Masehinya itu bertepatan dengan bulan Maret tahun 627 Masehi. Yaitu antara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian di pihak musuhnya itu adalah yaitu para sekutu tadi, yaitu kumpulan dari beberapa kabilah, di antaranya adalah yaitu kabilah Quraisy, kabilah Ghatafan, ada Bani Sulaim, dan di satu sisi juga disokong oleh orang-orang Yahudi gitu, baik Yahudi Bani Nadir maupun Bani Quraidah gitu. Jadi orang-orang Yahudi Bani Quraidah sebenarnya pada waktu itu masih dalam satu ikatan janji, jadi satu persetujuan janji karena mereka berada di dalam kota Madinah begitu. Tetapi di saat itulah dia ini apa namanya bersekutu juga dengan ini pasukan Ahzab tadi karena dibisiki atau dikasih masukan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebab-sebab yang menjadikan perang Ahzab ini terjadi? Jadi pertama yang menyebabkan terjadinya Ghazwah Ahzab ini adalah tadi ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi di kota Madinah itu dulu ada 3 kelompok orang Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan juga ada Bani Quraidah. Gitu. Nah, ketika Bani Nadir tadi melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, dan ketika itu mereka ini melakukan pelanggaran gitu, karena di dalam salah satu poin perjanjian itu mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan suaka atau perlindungan kepada musuh-musuh Islam gitu. Tetapi ini dikhianati begitu. Jadi dilanggar. Nah, karena apa? Mereka melakukan ini menerima yaitu Abu Sofyan bin Harb itu dalam sebuah ghazwah yang disebut dengan Ghazwah Aswaik itu. Ghazwatus Suwaik. Nah, jadi Abu Sofyan bin Harb ini ketika dia pulang dari perang Badar ke kota Makkah, maka saking dengki dan kusumatnya itu dia bernazar gitu bahwa dia tidak akan membasahi kepalanya gitu sampai dia bisa memerangi lagi yaitu kota Madinah dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah tadi. Nah, ketika Abu Sofyan bin Harb tadi melakukan niatnya itu, yaitu dengan jumlah pasukan kurang lebih sekitar 200 pasukan kuda,
Maka ketika itulah pasukan Abu Sofyan bin Harb ini mendapat suaka atau perlindungan dari pemimpin Yahudi yaitu Bani Nadir, yaitu namanya Sayyid bin Bani Nadir, Sayyidu Bani Nadir. Dan ketika itulah dia juga memberikan informasi-informasi penting tentang apa namanya kelemahan-kelemahan atau mungkin hal-hal yang patut diperhatikan ketika akan melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Jadi pemimpin Bani Nadir itu namanya Miskam Bani Nadir gitu ya. Jadi maka ketika itulah kaum muslimin menganggap bahwa Bani Nadir telah melakukan pelanggaran perjanjian tadi karena dia di dalam poin perjanjian itu tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk memberikan perlindungan ataupun suaka atau apa namanya dukungan kepada musuh Islam. Nah, ternyata itu dilanggar yaitu ketika Abu Sofyan bin Harb ingin melakukan niatnya lagi untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah dan dia ikut andil untuk memberikan perlindungan dan juga suaka tadi. Nah, oleh karena itulah ketika Bani Nadir tadi ini apa namanya melakukan pelanggaran tadi, maka dia diusir begitu oleh Nabi Muhammad SAW untuk agar supaya menempati sebuah kota lain yaitu namanya Khaybar. Dan sebelum itu sebelum itu juga telah terjadi pelanggaran lagi. Jadi orang Yahudi Bani Nadir ini melakukan satu usaha atau upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam perjanjian begitu dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, dan ketika itu dalam kerangka yaitu meminta bantuan karena ada kesepakatan dalam perjanjian itu agar supaya nanti ikut menggalang dana secara bersama dalam rangka membayar diat apabila terjadi pembunuhan di antara kedua tadi, antara kaum muslimin dan juga antara Bani Nadir yang melibatkan Bani Nadir begitu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang melakukan satu pembicaraan gitu dengan Bani Nadir terkait dengan dua orang dari suku Amir Al-Hawazin begitu, yang dia itu dibunuh secara tidak sengaja oleh namanya Amr bin Umayyah Al-Dhamri begitu. Sehingga Amr bin Umayyah Al-Dhamri ini harus memberikan diat begitu. Nah, Bani Nadir yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir ini juga terkait perjanjian dengan suku Amir itu untuk memberikan tadi bayan diat tadi. Jadi diat tadi juga akan ditanggung bersama Bani Nadir. Nah, ketika Rasulullah SAW akan merundingkan masalah ini, ternyata dia akan dibunuh gitu. Itu melakukan ikhtial, artinya membunuh dengan cara melempe begitu. Jadi ketika Rasulullah SAW bertemu dengan pemimpin Bani Nadir, maka ketika itu Rasulullah duduk di dekat tembok begitu. Akhirnya di antara mereka yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir berbisik-bisik dan berembuk begitu, ternyata ada keinginan dan upaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan cara ada seseorang yang ditugaskan dari atas itu untuk menurunkan batu gitu supaya menjatuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya upaya yang dilakukan oleh mereka itu digagalkan karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril agar supaya meninggalkan tempat itu dan kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain.
Jadi ini menjadi satu pelanggaran besar gitu yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir, dan oleh karena itulah mereka diusir gitu untuk keluar dari kota Madinah dan dipaksakan supaya tinggal di kota Khaybar itu sebagai hukuman terhadap mereka. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ketika terjadi ghazwah atau sebelum ghazwah Ahzab tadi, maka orang-orang Bani Nadir, yaitu orang Yahudi Bani Nadir ini melakukan lobi-lobi kepada orang Yahudi Bani Quraidah tadi yang masih berada dalam akad perjanjian dengan kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya mereka dilobi begitu, dan ternyata orang-orang Yahudi Bani Nadir itu ini apa namanya, ikut serta begitu, bergabung dalam sebuah koalisi atau kelompok yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy tadi bersama orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi. Nah, jadi inilah menjadi salah satu sebab yang apa namanya, menjadikan terjadinya eh, perang Ahzab tadi. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan terjadi perang Ahzab tadi? Tadi sudah kita sampaikan, yaitu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, atau kalau dalam kalender Masehi yaitu pada bulan Maret tahun apa namanya, 627 Masehi. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika Rasulullah SAW ini apa namanya, melalui apa, eee, mukhabarat atau informasi intelijen gitu yang dilakukan oleh Rasul, ternyata orang-orang Bani Nadir tadi melakukan satu pendekatan kepada Bani Quraidah dan akhirnya bergabung bersama-sama orang-orang Quraisy tadi ingin menghabisi kerajaan Islam di Madinah dan juga kaum muslimin semuanya. Maka ketika itulah Rasulullah SAW melakukan ini apa namanya, musyawarah dengan para sahabat dan para pimpinan-pimpinan suku Muhajirin dan juga Ansar untuk bagaimana menghadapi tadi. Nah, jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu juga diketahui bahwa ketika ini apa namanya, orang-orang Bani Quraidah tadi dilobi-lobi oleh orang Yahudi Bani Nadir, maka ketika itulah juga datang ini provokasi dari orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Mmm, jadi dia mengatakan bahwa kalau kalian semua nanti akan diperangi, kami akan ikut memerangi, akan ikut bersama-sama kamu. Ketika kamu diusir, kami juga akan ikut bersama-sama kamu. Mmm, jadi ini menjadikan satu apa namanya, eee, tekad tersendiri yang dimiliki oleh orang-orang Bani Nadir, sehingga ketika dia diberi kesempatan oleh Nabi untuk meninggalkan kota Madinah dan dikasih jangka waktu itu 10 hari, ternyata dia melalui pimpinannya yaitu Huyai bin Akhtab itu, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa kami tidak akan keluar dari kota Madinah dan kami akan tetap bertahan dan kami siap untuk melakukan atau menghadapi apa yang terjadi. Ketika itulah Rasul bertakbir Allahu Akbar, dan juga para sahabat yang lain. Dan ini seperti digambarkan, dilukiskan oleh surat Al-Hasyr tadi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika apa namanya, tekad orang Bani Nadir tadi, ternyata dia ini akan melakukan apa namanya, penyerangan itu, dan akhirnya dia terpaksa kembali atau balik
keluar dari kota Madinah ke kota Khaibar tadi, dari sejak itulah dia melakukan ini, apa namanya, lobi-lobi kepada orang Yahudi Bani Quraidah dan juga orang-orang Quraisy begitu. Yang memang sudah kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy itu memiliki dendam, kedengkian karena banyak di antara pemimpin mereka yang mati terbunuh ketika perang Badar tadi. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu ini apa melakukan ini apa namanya penggalian atau membuat parit begitu. Dan kita bisa ketahui bahwa parit itu ternyata memang sangat melelahkan begitu. Nah, di samping itu cuaca atau kondisi kota Madinah pada waktu adalah dalam keadaan musim dingin sehingga sangat mencekam dan begitu pula apa namanya orang-orang muslimin yang mendapatkan pengepungan dari pasukan Ahzab tadi, pasukan sekutu, kurang lebih sekitar 3 pekan. Jadi dalam kondisi yang sangat ini apa namanya sangat kritis masalah ekonomi gitu. Begitu juga masalah keamanan dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadir itu masih berada di dalam kota Madinah. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemenangan, itu satu kondisi di mana mereka dalam keadaan betul-betul dingin begitu, yang menyengat begitu, angin kencang dan seterusnya, sehingga banyak kemah-kemah itu yang berterbangan dan lain sebagainya. Mereka juga dalam kondisi yang mencekam betul gitu. Maka pada saat itulah muncullah peran siapa namanya sahabat yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Nah, jadi sahabat Hudzaifah ibn Yaman bersama para sahabat yang lain itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan apa namanya uh, genting tadi. Maka ketika itulah Rasul mengatakan kepada mereka, siapa di antara kamu sekalian yang siap untuk melakukan apa namanya gerakan seponasa, yaitu mencari berita bagaimana kondisi dan keadaan musuh-musuh kita gitu. Tetapi dengan syarat jangan sampai melakukan apa namanya hal-hal yang bisa apa namanya menggerakkan mereka yang berdampak tidak baik kepada kita sekalian. Maka ketika itu Rasul mengulang-ulang permintaan itu sampai 3 kali, ternyata tidak seorang pun sahabat yang ini apa namanya merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itulah Rasul akhirnya menunjuk yaitu sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Qum ya Hudzaifah, kamu berdirilah dan kamu lakukan tugas ini dan orang yang akan melakukan tugas ini nanti akan bersamaku nanti di hari kiamat." Maka ketika itulah dia melakukan tugas itu dengan diam-diam gitu, dan dia dipesan oleh Rasul SAW agar supaya tidak melakukan gerakan-gerakan apapun yang bisa menyebabkan mereka itu tahu dan sehingga akan menimbulkan efek balik kepada kaum muslimin. Nah, dalam sebuah cerita itu ketika dia berhasil menelusup gitu, dan ketika itu Abu Sufyan bin Harb menyampaikan informasi atau pengarahan kepada mereka agar supaya setiap orang mengenali siapa yang ada di sampingnya dan seterusnya. Maka ketika itulah Hudzaifah ibn Yaman berhasil menyusup ke barisan musuh tadi dan suasana dalam keadaan dingin yang menyengat, kemudian angin yang kencang, sehingga ketika itulah apa namanya orang-orang kafir Quraisy dan juga para sekutunya tadi akhirnya mereka putus asa dan meninggalkan ini apa namanya medan perang itu. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman ketika itu dia setelah itu bercerita setelah sampai kepada di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia ditanya bahwa mereka rupanya sedang berkemas-kemas untuk meninggalkan medan perang karena sudah tidak tahan lagi dengan suasana dingin yang mencekam tadi, kemudian
angin yang kencang yang apa, menggerakkan dan, apa namanya, menjadikan kemah-kemah mereka itu berterbangan begitu. Mmm, dan dia bercerita, "Kalau seandainya aku ketika itu tidak dipesan oleh Nabi, maka tentu aku akan saya panah tadi Abu Sufyan bin Harb dan itu dalam apa namanya, dalam jarak yang dekat sekali begitu. Tapi itu tidak saya lakukan karena beliau senantiasa memegang teguh pesan yang disampaikan oleh apa, Nabi Muhammad SAW. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya kisah Ghazwat Ahzab ini tentu banyak sekali apa namanya, kisah yang perlu disampaikan, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Dan kemudian juga yang terpenting adalah apa pelajaran dan ibroh yang bisa kita petik dari kisah perang Ahzab ini yang tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam memperjuangkan agama Islam. Dan insya Allah itu akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya, insya Allah. Oleh karena itulah, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.